Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita masih melanjutkan uji capaian pembelajaran 2. Ini halaman 375 ya sahabat ya. Kita akan lanjutkan di soal nomor 11. Ini soal host ya sahabat. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut yang memiliki besar gaya yang sama dengan gambar tersebut adalah, oke, ini ada gambar katrol majemuk ya sahabat ya, dimana katrol majemuk ini mempunyai keuntungan mekaniknya adalah 2 ya sahabat ya, karena jumlah tali penghubungnya itu adalah 2. Nah, yang ditanya dari option A, B, C, dan D, mana yang memiliki besar gaya yang sama pada gambar ini ya sahabat ya. Oke, jadi kita cari dulu gaya untuk gambar ini ya sahabat ya. Diketahui KM-nya sama dengan 2, W sama dengan 150 Newton. Ini ditanya F ya sahabat ya. Maka rumusnya KM sama dengan W per F. Tadi KM-nya 2 ya sahabat ya. Sama dengan 150 Newton per F. Maka F-nya sama dengan 150 Newton per 2. Itu sama dengan 75 Newton ya sahabat ya. Jadi kita akan cari nilai gaya sebesar 75 Newton dari option A, B, C, dan D ya sahabat ya. Kita lihat dulu option yang A. Option A ini adalah gambar katrol bebas atau bergerak ya sahabat ya, yaitu nilai KM-nya adalah 2. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus. KM sama dengan W per F. Jadi 2 sama dengan, di sini beratnya juga 150 Newton ya sahabat ya, per F. Maka F-nya sama dengan 150 Newton per 2 sama dengan 75 Newton ya sahabat ya. Jadi option A ini besar gayanya sama dengan gambar yang ini ya sahabat ya. Maka untuk nomor 11 jawaban yang pas itu adalah yang A. Sekarang kita lihat option B. Option B ini adalah gambar katrol tetap ya sahabat ya. Katrol tetap ini memiliki nilai KM-nya itu sama dengan 1. Nah, langsung saja kita cari gayanya ya sahabat ya. KM sama dengan W per F. Jadi 1 sama dengan 150 per F. Maka F-nya sama dengan 150 Newton. Ini tidak sama nilai besar gayanya ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut gambar C. Ini adalah gambar bidang miring ya sahabat ya, yaitu W-nya 500 Newton, S-nya 3 meter, H atau tingginya 1,5 meter. Yang ditanya F ya sahabat ya. Jadi W per F sama dengan S per H. Maka 500 Newton per F sama dengan 3 meter per 1,5 meter. F-nya sama dengan 500 Newton dikali 1,5 meter per 3 meter. Itu sama dengan 250 Newton ya sahabat ya. Berarti option C tidak sesuai. Kemudian option D, ini adalah gambar pengungkit ya sahabat ya, dimana W-nya sama dengan 1200 Newton, lengan kuasanya 80 cm, lengan bebannya 20 cm. Yang ditanya F ya sahabat ya. Jadi W per F sama dengan LK per LB. 1200 Newton per F sama dengan 80 cm per 20 cm. Maka F-nya sama dengan 1200 Newton dikali 20 cm per 80 cm. Itu sama dengan 300 Newton ya sahabat ya. Option D ini gayanya juga lebih besar. Maka yang D juga tidak sesuai. Oke sahabat, berarti untuk nomor 11 kita kunci jawabannya di A ya sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika panjang lengan beban adalah 20 cm, gaya yang diperlukan agar tuas menjadi seimbang adalah, oke, diketahui W-nya 3000 Newton ya sahabat ya, lengan bebannya 20 cm, maka lengan kuasanya itu sama dengan 120 cm dikurang 20 cm ya sahabat ya, sama dengan 100 cm. Yang ditanya gaya, maka langsung saja kita masukkan ke rumus. W per F sama dengan LK per LB. 3000 Newton per F sama dengan 100 cm per 20 cm. Maka F-nya sama dengan 600 Newton ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 12 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 13. Ini juga soal host ya sahabat. Perhatikan gambar berikut. Tio, Dika, Diki, dan Lutfi bermain jungkat-jungkit dengan masing-masing gaya seperti pada tabel berikut. Berdasarkan gambar tersebut, posisi masing-masing anak agar mencapai keseimbangan adalah, oke.
Ini adalah gambar permainan jungkat-jungkit ya sahabat ya. Jadi agar jungkat-jungkit ini seimbang, maka berat dikali lengan kiri itu harus sama dengan berat dikali lengan kanan ya sahabat ya. Jadi kiri dan kanannya harus sama agar seimbang. Maka kita cari dulu perbandingannya ya sahabat ya. Jadi W kirinya ini mau dicari ya sahabat ya. L kanannya 2 meter itu sama dengan W kanan juga yang mau kita cari kali 1,5 meter. Maka kita buat perbandingannya ya sahabat ya. W kiri dibanding W kanan sama dengan 1,5 meter per 2 meter. Ini kita sederhanakan, itu sama-sama dikali 2 ya sahabat ya. Itu sama dengan 3 per 4. Jadi perbandingannya W kiri 3 dan W kanan 4. Nah, sekarang kita lihat option A, B, C, dan D. Mana yang perbandingannya itu sama dengan 3 banding 4 ya sahabat. Kita lihat dulu option yang A. Option A ini yang kirinya Lutfi ditambah Tio ya sahabat ya. Per W kanannya Dika ditambah Diki. Maka 400 Newton ditambah 200 Newton per 500 Newton ditambah 300 Newton sama dengan 600 Newton per 800 Newton ya sahabat ya. Ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 200 ya sahabat. Maka 600 bagi 200 itu 3, 800 bagi 200 itu 4. Jadi perbandingannya sama ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 13 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat. Kemudian kita lihat yang B, W kiri dibanding W kanan. Yang B ini W kirinya Lutfi ditambah Dika ya sahabat ya. W kanannya Tio ditambah Diki. Jadi 400 Newton ditambah 500 Newton per 200 Newton ditambah 300 Newton itu sama dengan 900 Newton per 500 Newton ya sahabat ya. Kita sederhanakan, itu sama-sama dibagi 100. Jadi perbandingannya 9 banding 5 ya sahabat ya. Maka yang B ini tidak sesuai. Kemudian kita lihat yang C. Yang C ini W kirinya Lutfi ditambah Diki, sedangkan W kanannya Dika ditambah Tio. Itu sama dengan 400 Newton ditambah 300 Newton per 500 Newton ditambah 200 Newton ya sahabat ya. Itu sama dengan 700 dibanding 700. Nah, ini perbandingannya 1 banding 1 ya sahabat ya. Sama dengan 1. Berarti yang C juga tidak sesuai. Kemudian yang D, W kiri dibanding W kanan sama dengan Dika ditambah Lutfi per Diki ditambah Tio. Ini 500 Newton ditambah 400 Newton per 300 Newton ditambah 200 Newton sama dengan 900 Newton per 500 Newton ya sahabat ya. Perbandingannya 9 banding 5. Berarti yang D juga tidak sesuai. Maka untuk nomor 13 kita kunci jawabannya di A ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ari memindahkan lemari dengan kondisi lantai miring seperti gambar tersebut. Jika berat lemari 4000 Newton, besar kuasa yang diperlukan untuk memindahkan lemari tersebut adalah. Oke, diketahui W-nya 4000 Newton, S-nya 4 meter, dan H-nya 2 meter ya sahabat ya. Yang ditanya F atau gaya. Jadi rumusnya W per F sama dengan S per H. Jadi 4000 Newton per F sama dengan 4 meter per 2 meter. Maka F-nya 4000 Newton kali 2 meter per 4 sama dengan 2000 Newton ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 14 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Besar frekuensi dan jumlah getaran dalam waktu 2 menit pada ayunan bandul tersebut secara berturut-turut adalah. Oke, ini diketahui N-nya 1/4 ya sahabat ya. T-nya 0,1 sekon. Yang ditanya frekuensi dan jumlah getaran pada waktu 2 menit ya sahabat ya. Maka kita cari dulu frekuensinya. Rumusnya F sama dengan N per T. Jadi 1/4 per 0,1 sekon itu sama dengan 2,5 Hz ya sahabat ya. Kemudian yang ditanya N pada menit kedua ya sahabat ya. Kita ganti dulu ke sekon atau ke detik. Itu dikali 60, maka T-nya sama dengan 120 sekon. Nah, kita cari banyaknya getaran pada menit kedua ya sahabat ya. F sama dengan N per T. Maka F-nya 2,5 Hz sama dengan N per 120 sekon. Maka N-nya sama dengan 2,5 Hz dikali 120 sekon sama dengan 300 getaran ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 15 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar gelombang berikut.
Berdasarkan gambar tersebut, besar kecepatan gelombangnya adalah, oke, nomor 16 ini diketahui T-nya 0,4 sekon, N-nya 2, S-nya 80 cm ya sahabat ya. Yang ditanya kecepatan gelombang V. Maka kita cari dulu periode dan panjang gelombangnya ya sahabat ya. Periode rumusnya T per N sama dengan 0,4 sekon per 2, itu sama dengan 0,2 sekon. Sedangkan panjang gelombangnya lambda sama dengan S per N, itu sama dengan 80 cm per 2 sama dengan 40 cm. Kita ganti ke meter ya sahabat ya, dibagi 100 itu sama dengan 0,4 meter. Nah sekarang kita cari kecepatan, yaitu rumusnya lambda per T, panjang gelombang per periode ya sahabat ya, sama dengan 0,4 meter per 0,2 sekon, sama dengan 2 meter per sekon. Berarti untuk nomor 16 jawaban yang pas itu adalah yang D ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Pada saat hari mendung, Tito mendengar bunyi guntur 1,4 sekon setelah melihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, jarak sumber petir dari Tito adalah, oke, di sini diketahui T-nya 1,4 sekon ya sahabat ya. V-nya itu 340 meter per sekon. Yang ditanya S atau jarak ya sahabat ya. Maka rumusnya S sama dengan V dikali T sama dengan 340 meter per sekon dikali 1,4 sekon sama dengan 476 meter ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 17 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah kapal memancarkan sinyal ke dasar laut. Jika bunyi pantul dari dasar laut terdengar 3 sekon setelah bunyi asli dan kecepatan bunyi di dalam laut 1400 meter per sekon, kedalaman laut tersebut adalah. Nah, langsung saja kita buat diketahui. T-nya sama dengan 3 sekon, V-nya sama dengan 1400 meter per sekon. Yang ditanya S atau jarak ya sahabat ya. Maka untuk bunyi pantul itu rumusnya 2S sama dengan V dikali T ya sahabat ya. Jadi 2S-nya sama dengan 1400 meter per sekon dikali 3 sekon. Nah, S-nya sama dengan 4200 meter per 2, itu sama dengan 2100 meter ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 18 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Ini soal host ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tinggi minimum cermin datar yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh tubuh adalah, oke. Jadi untuk melihat benda ataupun tubuh secara menyeluruh, maka tinggi minimum cermin datar adalah setengah dari tinggi tubuh atau tinggi benda ya sahabat ya. Rumusnya H cermin sama dengan setengah dikali H benda. Maka setengah dikali, di sini tingginya 160 cm ya sahabat ya. Jadi tinggi cerminnya itu sama dengan 80 cm. Berarti untuk nomor 19 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Anwar meletakkan sebuah benda di antara dua cermin datar yang disusun dengan sudut tertentu. Jika ia ingin melihat 5 bayangan benda pada cermin dalam percobaannya, dua cermin datar tersebut disusun dengan membentuk sudut. Oke, jadi untuk mengetahui sudut yang dibentuk oleh dua cermin, kita gunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa kurang 1 ya sahabat ya. Nah, di sini jumlah bayangannya 5 ya sahabat ya. Berarti N-nya sama dengan 5. Maka 5 sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, kita pindah ruas ya sahabat ya. 360 derajat per alfa itu sama dengan 5 ditambah 1. Jadi 360 derajat per alfa sama dengan 6 ya sahabat ya. Maka alfa ini sama dengan 360 derajat dibagi 6 itu sama dengan 60 derajat ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 20 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Ini soal host ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan cermin cembung ditunjukkan oleh gambar nomor. Oke, ini ada 4 buah gambar ya sahabat ya. Jadi yang ditanya dari keempat gambar ini mana yang menggunakan prinsip cermin cembung ya sahabat ya. Nah, gambar satu ini adalah gambar cermin persimpangan jalan ya sahabat ya. Jadi cermin ini menggunakan prinsip cermin cembung ya sahabat ya.
untuk memberikan pandangan yang luas tentang kondisi jalan dan lalu lintas, sehingga pengemudi dapat berhati-hati dan menghindari kecelakaan ya sahabat ya. Kemudian kita lihat gambar 2. Gambar 2 ini adalah cermin untuk berhias ya sahabat ya. Nah, ini sudah jelas adalah cermin datar ya sahabat. Sedangkan gambar 3 ini adalah cermin pada lampu mobil ya sahabat ya. Nah, ini juga menggunakan prinsip kerja cermin cembung ya sahabat ya. Jadi cermin pada lampu mobil ini berfungsi sebagai refleksi untuk memantulkan cahaya ke arah yang lebih luas ya sahabat ya, sehingga cahaya dapat menyebar lebih jauh dan lebih luas. Nah, yang terakhir ini gambar keempat, ini adalah kaca spion ya sahabat ya. Kaca spion ini juga memanfaatkan prinsip kerja cermin cembung. Namun sebenarnya spion ini merupakan cermin datar ya sahabat ya, karena kaca spion ini berfungsi untuk memberikan pandangan yang lebih akurat dan tidak memperbesar atau memperkecil ukuran benda ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 21 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat ya, 1 dan 4. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Ini soal host ya sahabat ya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda diletakkan di depan cermin seperti gambar tersebut. Perbesaran bayangan dan sifat bayangan yang terjadi adalah, nomor 22 ini diketahui S-nya 40 cm ya sahabat ya. Maka F-nya atau fokusnya sama dengan 40 cm dikurang 32 cm sama dengan 8 cm. Yang ditanya pembesaran bayangan dan sifat bayangan ya sahabat ya. Rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/8 cm sama dengan 1/40 cm ditambah 1/S aksen. Nah, kita pindahkan ruas, 1/S aksennya sama dengan 1/8 cm dikurang 1/40 cm. Maka 1/S aksen sama dengan, kita samakan penyebutnya ya sahabat ya, yaitu 40. Jadi 5 dikurang 1 itu sama dengan 4/40. Maka S aksennya sama dengan 40 dibagi 4 itu sama dengan 10 cm ya sahabat ya. Jadi setelah dapat S aksen, kita cari pembesaran bayangan. S aksen per S, ini nilainya mutlak ya sahabat ya, sama dengan 10 cm per 40 cm sama dengan 1/4 kali. Jadi pembesaran bayangannya itu adalah 1/4 kali ya sahabat ya. Nah, sekarang sifat bayangannya. Karena S aksennya bernilai positif, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 22 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Semangat terus belajarnya sahabat ya. Jika ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan lihat di playlist ya sahabat ya, untuk mempermudah pencarian sahabat dalam menemukan video-video yang lainnya. Kemudian jika ada video-video kami yang terkunci, silahkan bergabung dulu di channel kami ya sahabat ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah bergabung dan telah mendukung channel kami. Semoga bisa paham dengan apa yang kami terangkan. Semangat terus belajarnya. Sehat selalu ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.